Sia, alma mater tercinta, junjungan kita. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Dr. Rian di mata kuliah Tax Mining. Kali ini kita akan lanjutkan materi tentang sentimen analisis. Bayangkan jika kita bisa mengetahui perasaan dan pendapat jutaan orang hanya dengan menganalisis sebuah teks mereka. Nah, ini adalah peran kekuatan dari analisis sentimen. Dalam kuliah hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kita dapat memanfaatkan data-data di sosial media untuk mengekstrak wawasan berharga dari data teks. Kita akan membahas topik-topik seperti klasifikasi pada sentimen analisis, penggalian opini, dan tantangan dalam menangani sarkasme atau hate speech. Pada akhir perkuliahan ini, Anda akan dapat menerapkan eksperimen analisis sentimen ke berbagai masalah di dunia nyata, mulai dari analisis umpan balik pelanggan hingga pemantauan media sosial. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mahasiswa akan mampu mengekstrak polaritas sentimen, baik positif, negatif, netral, dari data teks yang akurasinya tinggi. Yang kedua, mengidentifikasi kata dan frasa yang mengandung sentimen dalam teks. Yang ketiga, menganalisa tren sentimen dari waktu ke waktu. Yang keempat, membangun sistem analisis sentimen yang dapat menangani berbagai bahasa dan dialek. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja model analisis sentimen dengan menggunakan matriks yang sesuai. Rekan-rekan mahasiswa, analisis sentimen adalah teknik yang menggunakan pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk mengidentifikasikan dan mengekstrak informasi dalam materi-materi yang sudah kita miliki. Pada dasarnya, ini adalah tentang menentukan sikap, pendapat, atau emosi yang diungkapkan dalam sebuah teks. Hal ini dapat berupa apa saja, mulai dari postingan di media sosial hingga ulasan pelanggan pada aplikasi-aplikasi. Dalam istilah yang lebih sederhana, analisis sentimen seperti mengajarkan komputer untuk memahami perasaan orang tentang sesuatu berdasarkan apa yang mereka tulis. Di analisis sentimen ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk riset pasar. Kita dapat memahami umpan balik pelanggan dan persepsi merek pada komentar-komentar pelanggan. Dan selanjutnya, pemantauan media sosial. Kita dapat melacak opini publik tentang produk, merek, atau kegiatan-kegiatan dan acara. Dan yang ketiga adalah layanan pelanggan. Kita dapat mengidentifikasi pelanggan yang tidak puas dan mengatasi permasalahan mereka. Dan yang terakhir adalah analisis politik. Kita dapat melakukan sentimen analisis untuk mengukur opini publik tentang kandidat atau isu politik. Nah, bagaimana caranya? Analisis sentimen biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data atau collecting data. Pada tahapan ini, kita dapat mengumpulkan kumpulan data teks seperti tweets atau X, lalu ulasan atau artikel-artikel pada berita daring. Dan yang kedua, setelah kita mengumpulkan data, data tersebut akan kita lakukan pre-processing atau pemrosesan awal data. Di mana dalam tahapan pre-processing ini, kita dapat membersihkan dan menyiapkan data teks untuk analisis yang mungkin melibatkan penghapusan kata, stemming, dan juga lemmatization. Yang ketiga adalah ekstraksi fitur. Kita dapat melakukan identifikasi fitur-fitur yang relevan dengan sentimen, seperti bagaimana katanya, bagaimana sebuah frasa atau n-gram. Dan selanjutnya adalah klasifikasi sentimen. Kita dapat menggunakan beberapa algoritma pembelajaran mesin untuk mengklasifikasikan teks ke dalam kategori seperti label positif, negatif, atau netral. Ketika kita melakukan tes analisis, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang paling penting adalah dataset. Bagaimana dengan dataset pada sentimen analisis? Kita harus menyiapkan data yang representatif. Jadi kita memastikan data kita secara akurat mencerminkan jenis teks yang akan kita analisis. Misalnya postingan media sosial yang seperti apa, lalu berapa jumlah postingan yang akan kita analisis, dan ulasan produk yang seperti apa, serta artikel berita. Nah,
Pada saat kita mencari artikel berita pun, kita perlu melihat portal-portal berita mana saja yang kita pilih. Apakah portal tersebut terverifikasi secara aktual dan juga secara administrasi berdasarkan Dewan Pers atau berita-berita daring lainnya. Selanjutnya adalah ukuran yang memadai. Jadi kumpulan data yang lebih besar umumnya menghasilkan model yang lebih akurat. Sehingga banyaknya data training yang kita gunakan akan membantu mesin untuk mempelajari lebih banyak sekali model-model untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang ketiga adalah keseimbangan kelas. Nah, pada tahapan ini kita perlu mengusahakan untuk memiliki distribusi yang seimbang antara sentimen positif, negatif, dan netral untuk menghindari bias. Mengapa seperti ini? Karena jika kita memberikan contoh sentimen negatif lebih sedikit, maka mesin kita akan belajar dari dataset yang sedikit pula. Sehingga keseimbangan ini akan memungkinkan mesin yang kita sudah rancang dapat menghindari bias. Dan selanjutnya adalah data berlabel. Berbeda dengan teknik clustering. Untuk sentimen analisis, karena pendekatannya adalah klasifikasi, maka data-data yang kita gunakan adalah data-data berlabel. Setiap titik data harus diberi label dengan sentimen yang sesuai. Positif, negatif, atau netral. Nah, setelah data tersebut telah siap kita olah, maka tahapan selanjutnya adalah pra-pemrosesan awal atau pre-processing. Dalam tahapan ini kita melakukan pembersihan. Kita menghilangkan noise dari teks seperti kata henti, tanda baca, dan juga beberapa tag HTML jika data tersebut kita ambil dari berita daring. Selanjutnya adalah tokenisasi, di mana kita memecah teks menjadi kata-kata atau token, yang nantinya kata-kata tersebut akan dinormalisasi, yaitu dengan mengkonversi kata ke bentuk dasarnya, misalnya stemming atau lemmatization. Setelah dilakukan normalisasi, tahapan selanjutnya adalah vektorisasi. Kita dapat mengubah data teks menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh algoritma pembelajaran mesin, misalnya TF-IDF, dan juga penyematan kata. Dan yang ketiga adalah fitur. Di dalam ekstraksi fitur ini beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan n-gram. Pertimbangkan untuk menggunakan n-gram atau urutan kata untuk menangkap konteks dan meningkatkan akurasi. Selanjutnya, leksikon sentimen, di mana kita memanfaatkan leksikon sentimen yang telah dibuat sebelumnya, misalnya SentiWordNet, Feather, untuk mengidentifikasikan kata-kata yang mengandung sentimen. Atau pada ekstraksi fitur ini kita bisa membuat fitur khusus yang ditujukan pada domain tertentu berdasarkan pemahaman kita tentang data kita. Nah, biasanya dalam sentimen analisis ini juga fitur-fitur ini disesuaikan kepada konteks apa yang akan kita bahas. Setelah tahapan ekstraksi fitur, langkah selanjutnya adalah kita harus memilih model. Pemilihan model ini mencakup pemilihan algoritma pembelajaran mesin yang sesuai. Misalnya, kita menggunakan algoritma naive Bayes, support vector mesin, logistic regression, dan beberapa model-model lainnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan model deep learning berdasarkan ukuran, kompleksitas, dan sumber daya komputasi kita. Selanjutnya, dalam pemilihan model ini kita juga bisa melakukan setting terhadap hiperparameter. Di mana setting hiperparameter ini dapat mengoptimalkan hiperparameter model untuk mencapai kinerja yang terbaik. Selanjutnya, setelah pemodelan, kita akan melakukan evaluasi matriks. Dalam evaluasi matriks ini, beberapa ukuran yang kita bisa gunakan untuk mengevaluasi adalah yang pertama kita mengukur ketepatan prediksi model secara keseluruhan. Atau yang disebut kita akan melihat nilai akurasinya. Selanjutnya kita dapat menilai proposisi prediksi positif yang benar-benar ditebak oleh mesin yaitu benar. Di mana kata lainnya adalah precision atau presisi. Selanjutnya kita dapat mengukur proporsi positif aktual yang diidentifikasikan dengan benar. Atau dengan kata lain kita bisa mengukur nilai recall-nya. Sehingga perbandingan presisi dan recall ini akan mendapatkan skor F1 atau F1 score. Di mana rata-rata harmonis dari presisi dan recall akan memberikan ukuran kinerja yang seimbang.
Nah, yang terakhir adalah kita dapat mencari confusion matrix. Di mana confusion matrix ini kita dapat memvisualisasikan kinerja model dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Baik, kita akan membahas tentang contoh-contoh analisis sentimen di dunia nyata. Yang pertama adalah sentimen analisis ini biasa digunakan untuk analisis umpan balik pelanggan. Sebuah perusahaan akan menggunakan analisis sentimen untuk menganalisis ulasan pelanggan, komentar media sosial, dan juga tanggapan survei untuk memahami tingkat kepuasan pelanggan. Hal ini mungkin dapat digunakan untuk mengidentifikasikan area-area mana sih yang perlu ditingkatkan atau untuk membuat keputusan berdasarkan data dalam meningkatkan produk dan layanan mereka. Selanjutnya, analisis sentimen juga bisa digunakan untuk pemantauan merek, di mana merek dapat kita lacak berdasarkan reputasi online-nya dengan memantau penyebutan di media sosial dan artikel berita. Analisis sentimen membantu perusahaan untuk mengukur persepsi publik terhadap merek mereka, mengidentifikasikan potensi krisis, dan mengukur efektivitas kampanye pemasaran mereka. Selain itu, analisis sentimen juga dapat digunakan untuk riset pasar, di mana kita bisa melihat, menganalisis tren pasar dari sentimen konsumen terhadap produk-produk industri atau topik tertentu. Biasanya sebuah perusahaan akan melakukan analisis sentimen untuk produk lawannya untuk menghasilkan opini masyarakat terhadap produk tersebut. Sehingga informasi ini dapat membantu bisnis mengidentifikasikan peluang baru dan menyesuaikan strategi yang bisa digunakan untuk perusahaan mereka. Contoh lainnya adalah manajemen resiko. Institusi keuangan menggunakan analisis sentimen untuk memantau berita dan media sosial untuk mengetahui potensi resiko yang dapat mempengaruhi investasi mereka. Dengan menganalisis sentimen yang diungkapkan dalam berita dan laporan keuangan, mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini dalam penurunan pasar. Selanjutnya, analisis politik. Politisi dan partai politik menggunakan analisis sentimen untuk mengukur opini publik tentang berbagai isu dan melacak efektivitas kampanye mereka. Dengan menganalisis percakapan media sosial dan artikel berita, mereka dapat mengidentifikasi poin-poin penting dari pembicaraan mereka. Dan juga dapat menyesuaikan pesan dan respon masyarakat terhadap partai politik tersebut. Yang terakhir adalah layanan pelanggan. Analisis sentimen dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan yang mengalami emosi negatif dan memprioritaskan permintaan dukungan mereka. Hal ini dapat membantu perusahaan meningkatkan layanan pelanggan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan mereka. Berikut contoh yang lebih spesifik. Bayangkan sebuah perusahaan yang menjual ponsel pintar, mereka akan mendapatkan analisis sentimen untuk mengidentifikasi keluhan-keluhan pelanggan, di mana analisis ulasan pelanggan memungkinkan mereka menemukan bahwa banyak pelanggan yang sesungguhnya mengeluhkan daya tahan baterai atau tidak. Atau beberapa keluhan-keluhan lain, misalnya model ponselnya tidak berkenan atau produknya kurang bisa diterima masyarakat. Nah, dengan analisis sentimen ini juga kita dapat mengukur dampak dari peluncuran produk baru. Mereka dapat melacak sentimen di media sosial seputar peluncuran ponsel baru. Mereka bisa melihat apakah produk tersebut menghasilkan desas-desus positif atau negatif. Sehingga perusahaan bisa membandingkan sentimen pelanggan terhadap merek mereka dengan pesaing mereka. Dengan membandingkan skor sentimen, mereka dapat memahami bagaimana produk mereka diterima di masyarakat. Beberapa potensi pengembangan dan aplikasi analisis sentimen dalam penelitian masa depan, contohnya misalnya kita membuat sebuah alat yang mampu mengekstraksi informasi secara subjektif dari sebuah teks. Lalu berkembangnya dengan cepat dan menemukan aplikasi-aplikasi di berbagai domain. Berikutnya adalah beberapa area pengembangan dan aplikasi potensial untuk penelitian masa depan. Yang pertama adalah di mana kita membuat sistem yang memiliki akurasi dan presisi yang lebih ditingkatkan untuk menangani bahasa, mengembangkan model yang dapat memahami sarkasme, ironi atau hate speech, atau kata-kata lainnya yang bisa meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen. Selanjutnya adalah pemahaman kontekstual, di mana kita bisa memasukkan informasi konseptual seperti topik diskusi atau latar belakang yang akan menghasilkan analisis sentimen yang lebih tepat.
Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan sistem yang mampu untuk memahami multibahasa. Ya, mempelajari analisis sentimen untuk mencakup lebih banyak bahasa akan membuatnya dapat diakses oleh audiens global. Selain itu, analisis sentimen juga bisa dikembangkan untuk pengenalan emosi. Di luar dari klasifikasi positif, negatif, dan netral yang sederhana, para peneliti berhasil mengeksplorasi pendeteksian emosi spesifik seperti marah, kesedihan, dan juga kegembiraan. Dan dengan analisis sentimen ini juga kita bisa melakukan analisis sentimen berbasis aspek atau aspek base, di mana kita dapat menganalisis sentimen terhadap aspek-aspek tertentu dari sebuah produk atau topik yang memberikan wawasan yang lebih luas. Dan selanjutnya adalah kita bisa memahami maksud dari kata-kata yang ada di sosial media. Di balik sentimen yang diekspresikan akan memungkinkan tanggapan-tanggapan yang lebih tepat sasaran. Beberapa aplikasi lainnya seperti di bidang kesehatan, pendidikan, interaksi manusia dan komputer, pasar keuangan juga terus dikembangkan untuk mengembed ya kemampuan-kemampuan analisis sentimen. Di mana di bidang kesehatan contohnya kita bisa menganalisis ulasan pasien dan diskusi media sosial yang dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko kesehatan dan meningkatkan layanan kesehatan. Di bidang pendidikan, analisis sentimen juga dapat digunakan untuk menilai kepuasan siswa, mengidentifikasi area mana saja yang mengalami kesulitan dan juga meningkatkan metode pengajaran. Sedangkan di interaksi manusia dan komputer, kita dapat mengembangkan interaksi manusia komputer yang lebih alami dan intuitif dengan menganalisis sentimen pengguna secara real time. Dan yang terakhir adalah untuk pasar keuntungan, di mana kita bisa memprediksi tren pasar dan mengidentifikasi peluang investasi yang dapat menganalisis artikel-artikel berita dan diskusi dari media sosial. Beberapa pertimbangan etis dari percobaan analisis sentimen ini yaitu terkait dengan bias, di mana kita perlu juga mengatasi bias dalam model analisis sentimen untuk memastikan hasil yang adil dan merata. Saya pernah punya pengalaman untuk menganalisis sentimen terhadap konteks kata-kata yang tidak umum. Misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kita perlu membangun sebuah korpus dan juga membangun data berlabel yang disesuaikan dengan konteks yang kita bisa miliki. Untuk itu, pada proses pelabelan biasanya kami menggunakan anotator dari pakar-pakar ahli linguistik. Nah, selanjutnya adalah masalah privasi. Nah, melindungi privasi pengguna saat mengumpulkan dan menganalisis data sentimen ini juga menjadi satu hal yang perlu dilakukan. Karena beberapa produk yang berhasil direview di masyarakat terlalu subjektif, sehingga kita juga perlu mencari pembanding atau kita perlu mencari analisis-analisis yang lebih tepat tanpa merugikan berbagai pihak. Dan selanjutnya adalah pencegahan dalam penyalahgunaan. Hal ini bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan analisis sentimen untuk tujuan yang jahat. Lalu beberapa penelitian-penelitian lain, misalnya arsitektur untuk deep learning. Di sentimen analisis ini juga kita bisa mengeksplorasi penggunaan teknik deep learning seperti jaringan saraf tiruan dan transformator untuk meningkatkan kinerja analisis sentimen. Lalu kita juga bisa meningkatkan unsupervised learning dan juga semi-supervised, di mana kita mengembangkan metode yang lebih sedikit data yang berlabel untuk melatih model analisis sentimen. Beberapa hal lagi yang bisa kita kembangkan adalah sentimen digabungkan dengan AI, di mana kita bisa menciptakan model yang dapat memberikan penjelasan yang dapat ditafsirkan secara otomatis untuk prediksi mereka. Selain itu, analisis sentimen lintas bahasa dan analisis sentimen yang bisa mengembangkan algoritma yang efisien untuk menganalisis data yang sedang streaming dan juga memberikan wawasan pada saat real time. Kesimpulannya, analisis sentimen adalah bidang yang sangat berkembang pesat dengan potensi untuk merevolusi cara kita memahami dan berinteraksi dengan data teks. Dengan mengatasi tantangan dan mengeksplorasi aplikasi-aplikasi baru, para peneliti dapat terus membuka potensi penuh dari sebuah pendekatan ini.
Demikian yang saya sampaikan untuk sesi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe YouTube kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Universitas Teknogran Indonesia, alma mater tercinta, junjungan kita.